Saudara, tiga pilar BPU. Kemudian yang terakhir yaitu filsafat zaman sekarang. Terdiri dari aliran-aliran filsafat positivisme, materialisme, eksistensialisme, fenomenologi, pragmatisme, utilitarianisme, neokantianisme, neoatomisme, neopositivisme, dan aliran filsafat yang paling terakhir, yang paling mutakhir, filsafat analitik dan filsafat strukturalisme. Saudara, setiga pilar BPU. Filsafat zaman sekarang dimulai pada abad 19. Peta filsafat abad 19 ini penuh dengan kekacauan. Tidak mudah untuk melihat semua aliran filsafat ini dalam satu perspektif besar. Ada dua ciri umum aliran filsafat abad 19. Pertama, hampir semua aliran filsafat abad 19 merupakan suatu reaksi terhadap aliran filsafat yang lainnya. Kedua, manusia diselidiki sebagai pusat kehendak dan tindakan, bukan sebagai pusat intelektual dan pemikiran. Filsafat positivisme merupakan reaksi terhadap spekulasi teologis dan metafisikanya filsafat Hegel. Filsafat positivisme dimulai oleh filsuf Prancis Auguste Comte. Nama positivisme berasal dari kata positif yang sama artinya dengan faktual atau sesuatu yang berdasarkan pada fakta-fakta. Ilmu pengetahuan termasuk juga filsafat hanya menyelidiki fakta-fakta dan hubungan di antara fakta-fakta tersebut. Positivisme juga mengutamakan pengalaman dalam arti hanya membatasi pada pengalaman objektif. Positivisme menolak cabang filsafat yang disebut metafisika. Hal-hal tentang hakikat, penyebab sebenarnya bagi filsafat positivisme tidak mempunyai arti. Tokoh-tokoh positivisme John Stuart Mill dan Herbert Spencer. Kemudian filsafat materialisme berbeda dengan filsafat positivisme. Positivisme membatasi diri pada fakta-fakta dan menolak keterangan yang melampaui fakta. Oleh karena itu, positivisme menolak metafisika. Filsafat materialisme menyatakan bahwa kenyataan seluruhnya terdiri dari materi. Setiap hal atau kejadian dapat dikembalikan pada materi atau proses material. Dengan demikian, materialisme mengakui kemungkinan metafisika, karena materialisme sendiri berdasarkan suatu metafisika. Filsafat materialisme ada dua macam. Materialisme yang meneruskan materialisme dari masa pencerahan. Materialisme semacam ini terutama dianut dalam kalangan ilmu pengetahuan alam, dan para pengikutnya menganggap prinsip materialistik sebagai hasil ilmu pengetahuan. Aliran ini disebut sebagai materialisme ilmiah. Kedua, materialisme yang timbul sebagai reaksi atas filsafat idealisme.
dari sudut filsafat, aliran ini patut mendapat perhatian. Tokoh-tokohnya Louis Feuerbach dan Karl Marx. Kemudian filsafat eksistensialisme merupakan reaksi terhadap filsafat esensialisme Hegel. Dalam abad ke-20, eksistensialisme menjadi aliran filsafat yang sangat penting. Menurut eksistensialisme, filsafat harus bertitik tolak pada kebenaran. Maksudnya pada keberadaan atau eksistensi manusia yang konkret dan tidak pada hakikat atau esensi manusia pada umumnya. Esensi manusia ditentukan oleh eksistensinya di dunia ini. Kemudian filsafat fenomenologi. Filsafat ini lebih merupakan suatu metode filsafat daripada suatu ajaran. Menurut fenomenologi, pengetahuan dapat diperoleh dengan intuisi, yaitu mengarahkan perhatian pada fenomena yang ada dalam kesadaran kita. Kenyataan tidak harus didekati dengan argumen-argumen, konsep-konsep, atau teori-teori. Setiap benda mempunyai hakikat, dan hakikat ini berbicara kepada kita kalau kita membuka diri untuknya. Lalu filsafat pragmatisme. Filsafat ini mempunyai ajaran bahwa suatu pertimbangan itu benar apabila terbukti bahwa pertimbangan itu berguna secara praktis, mempunyai nilai praktis bagi kehidupan materi, dan juga berguna dalam ilmu, seni, dan agama. Kebenaran bersifat relatif. Tidak ada kebenaran mutlak yang lepas dari akal. Akal hanya memberikan informasi bagi perbuatan-perbuatan. Akal harus menyesuaikan dengan perbuatan. Menurut filsafat ini, filsafat pragmatisme, manusia tidak perlu bertanya apa itu, tapi apa gunanya itu. Pragmatisme merupakan aliran filsafat yang muncul di Amerika Serikat sekitar tahun 1900-an. Sepertinya warga masyarakat orang-orang Amerika Serikat masih menggunakan filsafat pragmatisme untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Maka sangat jarang ya orang Amerika Serikat itu yang bertanya pada sesuatu itu, apa itu? Tapi mereka selalu bertanya, apa gunanya itu? Gitu ya. Kemudian filsafat utilitarisme. Utilitarisme mempunyai pendirian bahwa tujuan hidup manusia adalah membentuk masyarakat yang makmur tanpa kesusahan, melainkan hanya bermandikan kenikmatan atau hedonisme dan kemenangan belaka. Dalam hal pendirian ini, apabila ada orang bersikap sopan, sebenarnya sikap sopannya itu hanyalah merupakan alat belaka untuk mencapai hasil yang baik bagi mereka, bukannya sebagai keharusan budi pekerti yang luhur, dan bukannya sebagai tuntunan tingkah laku yang terpuji. Segala cara boleh ditempuh
untuk mencapai tujuan. Bahkan tipu muslihat pun asal dapat menghasilkan apa yang dikehendakinya adalah sah, baik, benar, dan sopan. Maka kaum utilitarisme akan berusaha dengan segala cara untuk mencapai kenikmatan hidup. Tokohnya adalah Herbert Spencer. Kemudian filsafat neo-kantianisme dan neo-thomisme. Dalam perkembangan filsafat, sejumlah aliran filsafat yang sebelumnya telah muncul mengalami kelahiran kembali pada masa berikutnya. Aliran yang lahir kembali itu adalah skolastik, filsafat Immanuel Kant dan Hegel. Filsafat neo-kantianisme terutama berkembang di Jerman dan terbagi menjadi dua mazhab, mazhab Marburg dan mazhab Baden. Menurut aliran ini, filsafat dianggap sebagai epistemologi dan kritik ilmu. Kemudian filsafat neo-thomisme berkembang di dunia Katolik dan di banyak negara Eropa dan Amerika Serikat. Para tokoh filsafat ini menginginkan neo-thomisme menjadi filsafat yang cocok dengan zamannya dan tidak segan menggunakan unsur-unsur filsafat yang dianggap berguna dalam filsafat modern. Pada mulanya, neo-thomisme agak konservatif. Namun, karena berdialog dengan filsafat Kant, dengan filsafat eksistensialisme dan ilmu modern, menjadi suatu aliran yang penting dan berpengaruh. Filsafat neopositivisme lahirnya di Wina. Sejumlah filsuf dan ilmuwan pada tahun 1922 dan 1936 berkumpul di Wina membicarakan masalah kritik ilmu pengetahuan, dipimpin oleh Morita Schlick. Orientasi kelompok ini yang menamakan dirinya Wiener Kreis atau lingkaran Wina adalah neopositivistik. Mereka membatasi bidang filsafat pada perkataan-perkataan yang dapat diverifikasi. Pernyataan-pernyataan yang dapat diverifikasi adalah pernyataan yang bersifat kognitif deskriptif. Perkataan-perkataan yang tidak dapat menjawab pertanyaan bagaimana Anda tahu dan apakah maksud Anda ditolak sebagai sesuatu yang tidak bermakna. Dengan demikian, menurut lingkaran Wina, tidak ada tempat bagi metafisika dan etika normatif. Filsafat paling mutakhir adalah filsafat analitik dan filsafat strukturalisme. Sejak tahun 1950, filsafat analitik merupakan aliran yang terpenting di Inggris dan Amerika Serikat. Filsafat analitik juga disebut filsafat kebahasaan. Aliran ini mengadakan analisis bahasa pada konsep-konsep. Mereka yang termasuk aliran ini tidak mempedulikan kebenaran, tapi memusatkan perhatian pada makna ucapan-ucapan kita. Buat mereka, pertanyaan pokoknya bukan apakah ini benar, tetapi apakah maksudnya. Tokohnya yaitu George Edward Moore. Kemudian filsafat strukturalisme adalah filsafat yang muncul dan berkembang di Prancis, terutama sejak tahun 1960. Filsafat strukturalisme menyelidiki pattern
atau pola-pola dasar yang tetap di dalam bahasa-bahasa, agama-agama, sistem-sistem ekonomi, sistem politik, dan di dalam karya-karya kesusastraan. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, semua aliran-aliran filsafat bermuara pada dua aliran besar filsafat, yaitu filsafat idealisme dan filsafat materialisme. Kedua aliran besar ini saling berbeda dan bertentangan dalam segala sesuatunya. Aliran filsafat idealisme dan aliran filsafat materialisme masing-masing memiliki aliran-aliran kecil sendiri-sendiri. Semua aliran-aliran filsafat sumber pemikirannya adalah dari filsafat idealisme atau dari filsafat materialisme. Jadi sebenarnya filsafat itu hanya ada dua, yaitu filsafat idealisme dan filsafat materialisme. Lalu dari mana munculnya filsafat realitas? Kemudian menyatakan bahwa filsafat realitas itu adalah filsafat yang ketiga. Dari mana munculnya filsafat realitas itu? Saudara-saudara, setiga pilar BPU, munculnya filsafat realitas datangnya dari jawaban Thales terhadap pertanyaan segala sesuatu itu asalnya dari mana? Pada masa Thales, itu jawabannya dari pertanyaan itu adalah dari para dewa asal segala sesuatunya itu, atau dari Tuhan, atau dari yang maha kuasa. Bagi Thales, jawaban ini tidak nyata, tidak bisa diukur, tidak terlihat mata panca indera, tidak dapat diteliti lebih jauh, dan seterusnya. Maka Thales memberikan jawaban yang dapat dianalisa, dilihat, diraba, diverifikasi, dan nyata adanya. Lalu Thales menjawab, asal dari segala sesuatu itu adalah dari air. Air adalah benda atau materi. Jadi Thales berhasil memindahkan dari sesuatu yang tidak nyata atau ide menjadi sesuatu yang nyata atau materi. Kemudian setelah diteliti lebih jauh, ternyata air itu mengandung suatu unsur namanya H2O. H2O ini apakah suatu ide atau suatu materi? H2O bukanlah suatu ide atau suatu materi. H2O adalah suatu realitas. Inilah awal munculnya filsafat realitas. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, bagaimana cara berpikirnya filsafat realitas? Bagaimana metodenya? Untuk memahami segala sesuatu atau memahami satu hal saja, maka filsafat realitas menganalisanya menggunakan multidisipliner atau menggunakan ilmu-ilmu cabang, baik itu dari IPA ataupun IPS. Penggunaan ilmu-ilmu cabang disesuaikan dengan masalah yang akan dianalisa atau yang akan dipikirkan. Kemudian disimpulkan menggunakan ilmu mengambil kesimpulan yang sah atau ilmu logika. Jadi
ilmu logika itu atau logika itu bukanlah suatu ilmu tentang kebenaran. Jika kita menggunakan logika, maka pernyataan kita sudah dianggap benar. Bukan. Ilmu logika itu adalah ilmu untuk mengambil suatu kesimpulan yang benar dan sah. Melalui cara berpikirnya, filsafat realitas dapat menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan pertama yang dimulai dari filsuf Thales. Segala sesuatu itu dari mana asalnya? Thales menjawab dari air. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kehidupan itu? Pertanyaan ini dijawab oleh filsuf Erwin Schrödinger. Sama seperti Thales, pertanyaan ini dibawa ke dunia nyata oleh filsuf Erwin Schrödinger dengan menggunakan fisika kimia. Ia menunjuk pada DNA sebagai kehidupan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah manusia itu? Pertanyaan ini akan saya jawab menggunakan cara berpikir filsafat realitas pada video berikutnya. Saudara, setiga pilar BPU. Sebagai penutup, saya sarankan I Isa Tita EGP gitu. I Isa Tita itu singkatan dari ikutilah ijtihad saya. Andaikan tidak, ya tidak apa-apa. EGP gitu. Salam tiga pilar BPU. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45.